Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat sekarang ini, sampai malam ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingganya kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan hari ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau hari ini kita bisa memeluk agama yang benar, yaitunya agama Islam. Inna dina indallahi wal Islam. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid berserta anggota, khususnya kepada angku-angku, nenek mama, adik ulama, jadi pandai, imam khatib, ibu-ibu muda kandung, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kita angkat judul tausiah kita dengan judul 3 sifat yang bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, di awal tausiah ini kami akan memaparkan sebuah kisah. Dari kisah ini nantinya kita bisa mengangkat apa sifat yang perlu kita miliki, sehingganya kita bisa diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lena muhibbu. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang pemuda yang soleh, rajin beribadah, sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking taatnya, sholat 5 waktu sehari semalam itu tidak pernah ia kerjakan sendiri di rumah, selalu mengerjakan ibadah sholat ke masjid. Suatu ketika Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, pemuda ini berjalan di tengah kota Madinah ketika itu. Maka terdengarlah azan di Masjid Nabawi ketika itu, azan sholat zuhur. Bergegaslah pemuda yang soleh ini datang ke Masjid Nabawi itu.
Ketika itu ia membawa seekor unta. Dibawa untanya ke Masjid Nabawi, kemudian diikat untanya tadi. Ada sebatang pohon kurma, diikatlah untanya tadi. Kemudian ia mengambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Ternyata di selang pemuda yang sore ini melaksanakan sholat zuhur berjamaah, unta tadi lepas dari ikatannya. Ketika lepas unta itu dari ikatannya, berlari ke sana kemari sehingga sampai ke ujung jalan, masuk ke sebuah ladang kurma seseorang yang sedang atau yang baru saja ditanam. Masuk ke dalam ladang kurma orang Pak. Ladang kurma baru ditanam. Dimakan kemudian diinjak oleh unta. Maka ketika itu dilihat oleh si tukang kebun kurma ini, ladangnya sedang diporak-porandakan oleh seekor unta. Bergegas ia mengambil sebuah pedang golongan itu. Kemudian ia berkata, kalau unta itu terjepit, maka akan kutebas batang leher unta itu. Rupanya terjepit Bapak. Ketika saat terjepit, langsunglah tukang kebun ini menebas batang leher unta ini sehingga tergeletak bersimbah darah unta itu. Selang waktu kemudian pemuda yang soleh ini sudah selesai melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian dihampiri untanya yang diikat di pohon kurma, tetapi unta itu tidak ada. Dicari ke sana kemari, kemudian ditunjukkan oleh seorang warga bahwa untamu pergi ke ujung jalan itu, dicari ke sana. Ternyata di tengah-tengah pohon ladang kurma itu tergeletaklah unta tadi bersimbah darah. Yang tukang kebun masih berada di sana. Kemudian pemuda ini bertanya kepada bapak tukang kebun ini, wahai bapak, kenapa untaku seperti ini? Sambil marah, tukang kebun itu berkata, emosi, untamu tidak akan kuganti. Kerugian yang dialami oleh untamu harus engkau ganti. Unta tadi tidak akan ganti, tetapi kerugian yang dialami oleh unta itu harus diganti oleh pemuda ini. Serta ketika itu pemuda ini marah Pak, Bu, emosi dia, timbul rasa marahnya. Ada sebongkah batu yang dilihat oleh pemuda yang sore ini. Diambil sebongkah batu itu kemudian dilempar kepada si tukang kebun itu, tepat mendarat di kepalanya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tukang kebun ini meninggal dunia, mati. Maka ketika itu baru sadarlah pemuda yang soleh ini, apa yang ia lakukan hari ini adalah perbuatan salah, maka ia harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang pernah ia lakukan hari ini. Diangkatlah tukang kebun ini, diantarkan ke rumahnya. Rupanya di dalam rumah ada anak tukang kebun itu yang sangat kekar badannya, tetapi tidak langsung marah. Dikatakan oleh pemuda yang soleh, wahai saudaraku, aku telah membunuh ayahmu, maka untuk itu aku bertanggung jawab terhadap apa yang aku lakukan hari ini.
dilaksanakanlah penyelenggaraan jenazah tukang kebun ini. Setelah dikuburkan, barulah pemuda yang soleh ini dengan anak tukang kebun itu datang ke tempat Umar bin Khattab. Setelah sampai, dikatakan oleh anak si tukang kebun, "Wahai Umar bin Khattab, aku kesini minta keadilan. Ayahku telah dibunuh oleh pemuda ini." Dilihat oleh Umar bin Khattab, pemuda yang soleh itu, Bapak Ibu, merasa tidak percaya Umar. Tak mungkin orang yang soleh bisa membunuh saudaranya, tak mungkin. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab ketika itu, "Wahai pemuda, benarkah engkau yang telah membunuh ayahnya?" Apa jawab pemuda yang soleh itu? "Benar, wahai Umar bin Khattab." Tak puas Umar ketika itu. Masih bertanya Umar di dalam hatinya, tak mungkin orang yang soleh bisa membunuh saudaranya. Ditanya lagi, "Benarkah engkau yang telah membunuh ayandanya?" "Benar, wahai Umar bin Khattab." "Apakah ada yang menjadi saksi ketika itu engkau membunuhnya?" "Tidak, wahai Umar bin Khattab. Tetapi aku yakin Allah melihatku. Maka untuk itu aku kesini menerima hukuman terhadap apa yang kulakukan hari ini." Sambil agak sedikit diperkecil bahasanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai pemuda, tahukah engkau hukuman orang yang telah membunuh? Itu hukumannya adalah qisas. Orang yang membunuh harus dibunuh juga atau ditebas batang lehernya." Kemudian apa jawab pemuda yang soleh itu? "Saya bersedia, wahai Umar bin Khattab, untuk dikisas, tetapi berilah waktu aku 3 hari untuk melaksanakan hajatku, karena aku ada sedikit harta yang akan kubagikan kepada masyarakat atau penduduk yang di luar kota Madinah ini." Ini waktu 3 hari. Apa jawab Umar ketika itu? Tak mungkin lagi. Dan mungkin engkau akan mendapatkan waktu yang 3 hari itu. Tahu-tahu ketika aku memberi waktu 3 hari, engkau kabur. Kecuali ada yang bisa menjaminkan dirinya untuk dirimu. Kalau engkau tidak kembali, maka ia yang akan dikisah sebagai penggantimu. Nyocali di pemuda yang soleh tua. Banyak orang dicari sendiri. Ternyata masih ada sahabat Nabi ketika itu masih hidup, sudah tua, bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dihampiri oleh pemuda ini, "Wahai bapak, maukah engkau menjaminkan dirimu untukku selama 3 hari, karena aku akan menunaikan hajatku." Tanpa berpikir panjang, Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu mengatakan, "Pergilah wahai nak, laksanakan hajatmu. Aku di sini akan menjamin diriku sebagai penggantimu. Pergilah." Terheran orang ketika itu melihat Abu Dzar Al-Ghifari mau menjaminkan dirinya. 1 hari ditunggu tidak datang, 2 hari pun tidak tiba, 3 hari ditunggu-tunggu tidak muncul pemuda yang soleh ini. Maka ketika itu bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah, meronta anak si tukang kebun itu, "Wahai Umar bin Khattab, pemuda itu tidak mungkin datang, maka untuk itu penggallah leher Abu Dzar Al-Ghifari." Maka ketika itu dengan sukarela Abu Dzar Al-Ghifari membuka sorbannya, kemudian mengulurkan lehernya untuk dipancung ketika itu. Disayut-sayut kejauhan akan ditebas Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu, datang pemuda yang soleh ini. Datang dia.
Hai Abu Dzar, engkau pasti mengenal pemuda ini, sehingganya engkau mau menjaminkan dirimu untuk dikekal. Apa jawab Abu Dzar ketika itu? Aku tidak mengenalnya. Engkau pasti mengenal orang tuanya, aku tidak kenal dengan orang tuanya. Lalu kenapa engkau mau menjaminkan dirimu untuk dikisas, sedangkan engkau tidak mengenal siapa dia, siapa orang tuanya? Apa jawab Abu Dzar ketika itu? Aku hanya tidak ingin tidak ada lagi umat Islam itu yang mau menolong saudaranya. Serta ketika itu terdengar oleh anak si tukang kebun itu, sadar dia, luluh hatinya. Maka ketika itu pemuda anak si tukang kebun itu berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, aku juga tidak ingin tidak ada lagi umat Islam itu yang mau memaafkan kesalahan saudaranya. Untuk itu ku cabut tuntutanku terhadap pemuda yang soleh ini. Bebaslah pemuda yang soleh ini dari hukuman kisahnya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Dari ringkasan cerita di atas, apa sifat yang perlu kita miliki itu sehingga kita bisa diantarkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menahan amarah kita. Sesoleh apapun kita di atas dunia ini, soleh kita, mungkin tidak ada ibadah yang tidak kita lakukan, tetapi tidak bisa kita menahan amarah kita. Hilanglah amarah kita ketika itu. Tidak ada kesolehan kita, apapun bentuk pekerjaan kita. Ketika marah melanda kita, maka hilanglah kesolehan kita. Sehingga ya ketika itu sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ajarkanlah kami suatu pelajaran yang ringan tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, la taqdab barat dadamirat. Jangan marah. Diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali. Jangan marah, jangan marah. La taqdab walakal jannah. Jika engkau mampu menahan amarah engkau, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Tentu kita bertanya lagi, tuh Pak Ustaz, tidak boleh awak marah. Boleh kita marah ketika agama kita sudah dilecehkan oleh orang lain. Boleh kita melaksanakan amarah itu ketika ibadah kita lebih kecil daripada ibadah orang lain marah terhadap diri kita sendiri. Marah. Karena marah itu adalah tabiat kita sebagai manusia yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Rupa yang marahku Bapak Ibu, kadang-kadang tidak bisa awak menahan. Ambo dulu Bapak Ibu diangkat menjadi guru kontra tahun 2007 balik di SD 10 Kota Jua. Ketika itu murid ambo mengajar pendidikan Al-Quran di kelas 6. Murid ambo agak kadang ya, ambo kan pendek. Murid agak tinggi Pak. Ketika itu awak menerangkan tentang hukum bacaan mati, karena murid ketika itu belum banyak yang tahu. Ketika ditarang baru tarang ke muka wajib muka murid belakang ditarang. Ketika menerang coba gajah tak tun. Dicari ke belakang Pak, diam. Ketika dimulai menerang balik, coba datang di lain tak tun.
Ketika itu aku mulai mengarang balik. Rupanya tambah kandang sekanjang-kanjang itu. Kapung. Tak kaji aku. Sontak ketika itu, aku ambil buku bintang berkawane, aku lapak kuat bau kat balahan. Tak sampai di sini lupa. Aku kandang ya. Danang le ayam bongnya. Marah Pak. Dan ada kamu baca Rasulullah. Takkan dana ya kamu boyang sungnya. Ketika itu bapak ibu dulu aku lihat polisi, barulah sadar aku dalam keadaan marah. Sampai pulang ke rumah itu apa anak? Bukan ke rumah. Aku majak tadi berang karena kulit. Pulang pun bagus itu tadi bukan ada ya. Sampai lo bukan. Kau itu datang ayah pagi. Apa kente? Sampai. Maka ketika itu datang aku pagi. Kue alhamdulillah Pak. Layak ibu ya itu. Bila tunggu. Tetapi nak muridku Pak Inyo salah sampai kini masih menyangkut. Rupanya marah kadang-kadang ada hikmahnya. Dulu aku sekolah di MTSN guru panjang kelas 2B dulu. Alun-alun kelas 7 dari 2B. Ketika itu kami belajar bahasa Arab. Ketika itu ada kawan kami di Pulau Ibu A. Yang sambung ketek tu agak nyelecehkan diputus ketek tadanya di Pak di Purwamu Pak Azul Amri penceramah dan kondang tu Pak tadanya di beliau langsung beliau marah tidak terima beliau Pak Azul tu marah tidak boleh muambil baju Pak yo takut ye bukan jadu ayah aja apa yang ayah polisi tu Pak polisi yang rupanya bapak ibu akan terjadi hari saja itu tidak pernah mengatakan kata kotor kepada guru santun kepada guru jadi polisi gini bu jadi polisi itu anak Pak Eman Prabut di Muku Pasar Baru Dori jadi polisi gini kece aku pada aku akan dikapur jadi polisi lo mau gini. Jadi kalau nggak marah kepada kita sehingga Nabi mengajarkan iku awal marah duduk nggak bisa awak duduk berbaring masih ada rasa marah dalam diri kita laksanakanlah wudhu kemudian laksanakanlah sholat sunat 2 rakaat insyaallah marah itu akan reda. Kemudian yang kedua pelajaran yang perlu kita petik dari ringkasan cerita itu saling tolong menolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Inilah yang dilakukan yang dicontohkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Indah kena di murang tua mau menolongnya. Apalagi awak sakampur saat nagari. Maka ketika ada saudara kita yang kesulitan, orang miskin yang kesulitan, anak-anak yatim kita yang menangis, maka ulurkanlah tangan kita untuk selalu membantu menolong saudara awak dan awak dicapat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dan kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Orang yang suka menolong orang lain, kata Nabi, 7 golongan nanti di yaumil akhir itu, di padang mahsyar itu, dan ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang mau meringankan beban saudaranya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang perlu kita petik dari kisah di atas adalah saling memaafkan dalam kehidupan. Wal 'afi 'alan nas, kata Allah. Ciri orang
yang bertakwa itu kata Allah adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dah ada di atas dunia korban manusia itu yang tidak bersalah, dah ada. Sehingga Ali bin Abi Thalib berkata ketika itu, ketika engkau mencari orang yang tidak bersalah di atas dunia korban, carilah kuda putih bertanduk kemudian bersayap. Dan tidak ada. Maka semulia-mulia orang yang bersalah mau memaafkan kesalahan saudaranya. Karena tidak akan hina, Pak. Tidak akan hina kita ketika kita mau memaafkan kesalahan saudara kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya ialah akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mau memaafkan kesalahan saudaranya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, inilah sifat yang perlu kita miliki. Mudah-mudahan dengan sifat baik itu bisa kita menahan amarah kita, suka kita menolong saudara kita, kemudian mau memaafkan kesalahan saudara kita, bisa kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.